Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini gue pengen bikin konten. Amad Diallo resmi cedera dengan absen selama 6 minggu. Oke, kita breakdown problemnya ya. Kehilangan Amad ini bikin kita kesusahan ngebongkar pertahanan yang low block. Amad itu kan bertipe winger yang sangat amat dribbler, sangat amat pede dengan one on one, sangat amat berani nusuk ke dalam cut inside atau narrow ke area final third, berani pede sekali bermain di half zone. Jadi Amad ini karena saking fasihnya banget ngontrol bola di ruang-ruang yang sempit, atau dia itu tuh bisa banget bikin kombinasi 1-2 umpan yang akhirnya berujung kepada gol. Teringat kalau misalkan teman-teman lupa di akhir musim lalu pada saat kita ketemu Brighton, golnya Bryan Mbeumo itu dilakukan oleh Amad Diallo yang melakukan one two pass atau kombinasi 1-2 dengan Mason Mount di ruang-ruang sempit, di area half space, di area final third. Itulah yang kita di match kemarin lawan Hull City sangat amat kekurangan, sangat amat kehilangan, dan ternyata sangat amat berpengaruh gitu. Kita mungkin di musim lalu, bahkan pas di awal musim transfer rumor itu dibuka, banyak sekali fans United yang pengen bilang, Amad Diallo udah nggak layak, Amad Diallo udah patut untuk dijual. Dan gue selalu ngedefense dia kalau misalkan dia baru jelek setengah musim doang. Di zaman Ruben Amorim itu dia unbelievable banget. Bahkan di zaman Ruben Amorim, dia pertama kali hat-trick dalam karirnya di Manchester United. Kok udah disuruh keluar? Dan sekarang terbukti, winger kita itu nggak ada yang se-capable Amad Diallo gitu. Yang berani one-on-one, yang berani dribble, gocek-gocek kanan-kiri, pede banget megang bola. Memang dia suka kelepas, memang gocekannya itu suka kadang-kadang kebaca sama lawan, suka kerebut dan mengakibatkan counter attack. Tapi kita tetap butuh winger-winger seperti Amad Diallo ini yang lengket banget megang bola, yang berani banget di ruang-ruang antar sempit itu melakukan atraksi yang menunjukkan kalau kaki dia itu lengket banget sama bola. Nah, tanpa Amad Diallo ini, serangan lebih monoton karena bakalan bermain dari sisi kiri dan bikin mudah dibaca oleh lawan. Terbukti di lawan Hull City, semua serangan itu karena Mbeumo tidak lagi efektif ditaruh di posisi winger, yang dimana notabene-nya gue tuh berhipotesa kalau Mbeumo sudah diciptakan menjadi seorang nomor 9 aka false nine gitu, bukan seorang target man doang, tapi lebih bertipe seperti Benzema atau Firmino. Makanya kita lihat di match kemarin itu bener-bener Mbeumo nggak efektif di right winger, dan semua serangan itu terjadi di area sisi kiri. Mau itu pada saat ada Dorgu, mau itu pada saat ada Rashford gitu. Semuanya dilakukan crossing dari sisi kiri karena ada Luke Shaw. Semuanya spam crossing, dan akhirnya apa? Bikin mudah dibaca oleh lawan. Karena kita nggak punya winger yang pede banget untuk masuk ke area final third lawan. Itulah yang kita kekurangan karena Amad Diallo ini cedera. Pemain yang gantiin dipaksa mengambil porsi bermain yang lebih, meningkatkan kelelahan fisik dan mental. Paling parah juga jangan sampai cedera lagi gitu. Karena kalau misalkan mungkin yang menggantikan Amad Diallo ini Shea Lacy, Mbeumo, Dorgu, atau bahkan Rashford gitu. Atau even Cunha. Tapi gue lebih prefer antara Lacy atau Dorgu gitu. Dorgu mungkin banyak dikritik kalau dia tidak cocok bermain di left winger. Tapi kalau kita lihat waktu di musim lalu dia bermain di posisi right winger, pada saat kita bermain melawan Newcastle, masih di zaman Ruben Amorim, sangat amat mengerikan Dorgu. Dorgu itu dia emang bukan tipikal winger yang berani one on one, tapi dia tipikal winger yang berani cut inside. Dribble-nya emang tidak terlalu bagus, tapi physical profile dia, keeping the ball dia, itu menutupi kekurangan yang dia punya. Makanya, jangan sampai cedera ini bikin pemain yang lain untuk menggantiin karena kita main di 4-3, jadi malah cedera juga karena faktor kelelahan fisik dan mental yang exhausted banget. Nah, hilangnya Amad ini mengikis game changer menurut gue, karena mau dia dari bangku cadangan atau dia masuk di babak kedua, ini tuh kayak shortcut buat pelatih. Once kalau misalkan pemain di bangku cadangan atau pemain-pemain dirasa di game ini lagi buntu nih, pemain yang di atas lapangan, lu harus merespon dong dengan memasukkan pemain dari bangku cadangan lu. Yang which is Carrick itu nggak punya masalah lah untuk dalam pergantian karena sekarang skuadnya dia udah lebih better daripada skuad Amorim dulu gitu. Nah, tipikal-tipikal pemain kayak Amad Diallo, Zirkzee, Lacy mungkin, atau bahkan siapapun, itu menjadi game changer. Nah, hilangnya dia ini, menurut gue shortcut kita tuh hilang lagi untuk ngebongkar atau bikin musuh itu was-was dan panik kalau dia itu pada saat pemain yang di lapangan mau digantikan oleh dia. Itu sayang banget lah. Nah, pemain yang gantiin harus ngerajut ulang chemistry baru dengan wingback. Lacy, Mbeumo, terbukti Mbeumo yang sudah tidak terbiasa bermain di area right winger harus ngebangun chemistry lagi sama Mazraoui atau even Dalot gitu. Lacy yang belum harus ngebangun lagi chemistry dengan para wingback. Nah, pada saat Amad balik pun nanti, pada saat dia udah sembuh cedera, menurut gue dia juga harus menyesuaikan lagi match fitness dia, sharpness dia, pemahaman 1-2 dia dengan para wingback, mengcover pada saat dia lagi maju, lagi fase attacking,
para winger itu apakah bisa satu chemistry lagi seperti biasanya, apakah dia terbuka atau enggak, itu harus jadi kayak efek domino lah. Dua-duanya itu merugikan sekali kalau ada pemain intri yang cedera gitu dalam squad kita. Nah, dampaknya apa sih? Cederanya Amat ini di latihan menjadi tanda tanya. Intensitas latihan kita gimana? Dan penanganan medis paling utama. Ini bener-bener dari kasus Mount yang kemarin di pramusim cedera sampai sekarang belum bermain gitu. Bahkan masuk bangku cadangannya enggak. Amad Diallo tiba-tiba di latihan itu cedera lagi. Gue nggak tahu gimana penanganan medis klub ini. Udah dirombak di musim lalu, datengin dokter dari Crystal Palace. Namanya gue agak lupa, tapi gue udah pernah buat kontennya. Belum juga penanganan medis klub ini selesai-selesai juga. Delih yang juga emang udah balik latihan, tapi sangat lama sekali absennya. Ugarte yang juga belum diupdate, walaupun emang cederanya ACL gitu, ACL lama banget. Tapi ini gimana penanganan medis United ini sangat amat buruk. Ayolah dibenahkan gitu. Cedera itu bukan 100% salah pemain. Memang ada faktor fisik dia, ada faktor genetik dia. Tapi medis klub itu juga harus berusaha atau berjuang untuk ngasih yang terbaik. Karena selama 13 tahun ini permasalahan United, kalau ada pemain yang konsisten, bagus, pemain inti, at the end of the day dia kena cedera, absennya itu lama. Dan itu merugikan tim dan pelatih gitu. Nah, pemain yang gantiin seperti Lacy, Mbeumo, Dorgu, atau even Rashford gitu. Kalau blunder atau gagal, itu langsung dibandingin. Itu udah pasti banget, apalagi Lacy konteksnya di sini yang seorang RW murni ya. Kalau dia gagal mengemban peran Amad Diallo, itu bakal dibanding-bandingin dan bakal dianggap tidak layak. Atau bahkan buruknya, mental dia terganggu. Jangan sampai gitu. Nah, media dan pundit itu bakalan bikin narasi negatif dan pesimis karena pemain kita banyak yang cedera sebelum musim ini baru banget dimulai gitu. Apalagi kita bermain di 4-3 kompetisi. Narasi negatif itu udah langsung keluar lah. Udah Mount masih cedera, Amad Diallo cedera, Deli belum balik walaupun udah latihan, absen berapa ratus hari. Ugarte juga belum ada perkembangan yang signifikan. Udah gue yakin banget media dan pundit menganggap udah bakal pesimis saja. Dan para fans United yang mungkin gampang sekali terbrainwash atau terinfluence kalau mulai ada rasa-rasa pesimis dan ragu dengan Carrick, itu bakal menggaungkan Carrick out mungkin di Desember atau di pertengahan musim dingin transfer. Gue yakin banget lah. Kayak template banget lah, fans United tuh udah ketara banget lah. Emang gak ngerti kata proses gitu. Nah, jika United nanti kalah 1 atau 2 match ke depan nih, kita kan setelah ini bertemu lawan Ipswich Town di bawah asuhan Gary O'Neill yang baru banget menang melawan Sunderland 2-1. Mengagetkan sekali dan mainnya bagus banget kalau teman-teman nonton. Ada Enciso yang berbahaya banget, pemain Paraguay. Ada Abdul Fatawu juga, itu sangat amat agresif, sangat amat berbahaya lah wingernya. Ini kalau kita kalah, Carrick bakal dikritik. Karena tahu nggak teman-teman kenapa? Karena dia, Carrick, nggak bisa adaptasi kalau pemain intinya hilang. Seperti siapa? Seperti Ruben Amorim. Yang banyak banget disalahkan menelan kekalahan, padahal pemain yang ada, pemain yang tersedia, itu tidak sesuai. Pemain yang inti banyak yang cedera karena AFCON. Dan gue yakin, fans tidak belajar dari permasalahan yang dulu. Fans tetap terpaku sama hawa nafsunya, sama egonya yang sekarang. Kalau ini tim mendapatkan hasil yang negatif, fokusnya di hari ini aja. Nggak mau ngelihat sebelumnya, nggak mau lihat hal pencapaian 7 atau 8 bulan yang udah Carrick bangun, tapi maunya yang sekarang aja. Kalau dia buruk, ya buruk aja. Carrick bakal dikritik, Carrick nggak bisa adaptasi. Udah yakin banget gue, udah template lah. Nah, solusinya apa sih? Momentum untuk Lacy, Dorgu, Mbeumo atau Rashford untuk ngejawab kepercayaan pelatih. Terutama Lacy dan Dorgu. Untuk ngebungkam para fans-fans United yang meragukannya. Rashford juga, ini momentum sekali. Rashford itu kan di zaman Jose Mourinho bisa bermain di right winger gitu, dan bagus banget. Dan apalagi kalau Carrick bisa manggil pemain U21, Noah Ajayi yang juga tampil bagus banget di Akademi U21, atau bahkan Amir Imegrimov. Ini kesempatan buat pemain-pemain lain, even Zirkzee gitu, even siapapun itu, untuk ngejawab kepercayaan pelatih. Karena cederanya seorang pemain itu terkadang kayak dua bilah mata pisau. Buat pemain yang di bangku cadangan, itu suatu anugerah. Kalau dia bisa menunjukkan kapasitas dia, value dia, untuk menggeser posisi pemain inti. Kerugiannya juga ada. Tapi ini momentum banget buat para pemain akademi, pemain muda, atau pemain yang jarang dapat kesempatan untuk unjuk gigi, untuk bisa menggeser nama di posisi starting utama. Nah, wingback itu juga punya peran penting. Harus mensupport lebih untuk ngebiarin winger yang bertipe kayak Amad Diallo, Lacy ini kan sama nih, Dorgu, tipe-tipe cut inside, tipe-tipe berani pede ke area final third gitu. Seperti kayak Anthony dulu lah. Nah, ini dia, para wingback juga harus satu chemistry, harus siap nge-cover pos yang ditinggalin oleh para winger ini, untuk dia menjaga kelebaran atau menjaga
invert menjadi double pivot untuk biar para lawan itu pada saat kita gagal dalam fase build up, lawan melakukan counter attack atau 1-2 sentuhan yang bikin kita berbahaya karena space-space di belakang kita kosong, itu tidak bisa serta-merta gampang menembus lini pertahanan kita. Yang bikin Lamens itu kebobolan. Nah, yang terakhir adalah solusinya, melakukan rotasi ke pemain lain, agar jangan sampai cedera juga meningkat. Karena jangan sampai ke posisi-posisi yang lain, itu kena efek domino juga karena cedera ini. Karena kita ingat aja, kita main di 4 liga kompetisi. Gue yakin banget sampai nanti, correct me if I'm wrong ya, tapi feeling gue, sampai deadline day ini selesai, MU kayaknya nggak bakalan datengin lagi pemain. Kalau lu tetap nggak pinter-pinter melakukan rotasi, nggak pinter-pinter memasukkan pemain akademi yang emang udah layak, udah dikatakan mungkin memenuhi kriteria untuk bermain di tim utama, ya kalau nggak, lu bakal ancur-ancuran di 4 liga ke depan. Dan pahitnya banget nih, jangan sampai lah. Kita mungkin nggak bisa bermain lagi di Liga Champions karena kita nggak masuk ke zona Eropa. Kita mungkin nggak bisa memenangkan FA atau Carabao, yang notabene-nya ini menjadi ajang pembuktian karir gitu. Dan di Premier dan di Champions League kita nggak bakalan bisa berbicara, atau bahkan kita langsung masuk fase gugur, atau bahkan nggak sampai masuk ke Europa League gitu karena kita nggak berada di peringkat ketiga atau peringkat kedua. Jangan sampai. Kalau menurut teman-teman gimana? Boleh banget dicantumin opini di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.